Oke, Assalamualaikum dan sana dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Dan Alhamdulillah masih dalam naungan yang sama TV kita, Denai TV. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, dan sana ada TV, pemirsa Otaki. Barusan sudah kita lihat beberapa foto dengan penulisnya ada di sana, ada buku. Tapi kita kenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini. Ini yang udah kedua kali beliau datang di Denai TV menjadi bintang tamu di program Otaki. Feni Effendi. Selamat malam pemirsa. Selamat malam juga Feni. Ini saya panggil apa nih? Feni ya? Panggil Feni saja dah, Boy. Panggil Feni saja ya. Oke, Feni. Ini yang kedua kali ya ke sini. Alhamdulillah ya, masih bersedia duduk di sini ya. Alhamdulillah ya. Oke, Feni. Seperti kita tahu, Feni ini adalah sang penulis memori kolektif. Lebih khususnya beliau menulis sejarah tentang Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota ya. Betul sekali ya. Ini tulis menulis saja. Apa sudah ada buku yang diterbitkan atau dicetak ini, Fen? Sekarang kita kan sedang mencetak buku Payakumbuh ini kan. Dalam buku ini ada 3 bagian. 3 bagian ya? 3 bagian. Jadi satu bagian itu memiliki subjudul masing-masing. Subjudul, kalau judul besarnya ini ya? Pajakombuh ya. Pajakombuh ya, oke. Pajacombu ya. Pajacombuh ya. Ini tentang sejarah Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota ya? Yang ini khusus untuk Payakumbuh saja dulu. Khusus untuk Kota Payakumbuh? Ya. Jadi selesai ini kita coba ke 50 kota nanti. Ya. Oke, ini triloginya 3 ya. Judul besarnya Pajakombuh. Pajakombuh ya. Cuman ada yang ini subjudulnya literatur tentang Tanah Payau. Iya, sejenis ensiklopedi itu sejarah publik. Sejarah publik ya. Jadi sejarah publik bisa dikatakan berasal dari warga kota. Warga kota. Ya, ditulis oleh warga kota dan nanti akan dinikmati oleh warga kota ya. Oke. Jadi sistem memori kolektif. Memori kolektif ya, dari warga untuk warga ya. Iya, jadi memori kolektif ingatan dari masyarakat itu sendiri. Oke, memori masyarakat ya. Literatur tentang Tanah Payau ya. Oke, ini buku yang keberapa ini, Fen, yang dicetak? Dalam ini buku yang ketiga. Buku yang ketiga? Ya, jadi yang ini ada 3 bagian, jadi semuanya ada 5 itu. Ada 5 ya? Ya, berarti 2 sebelumnya sudah dicetak ya? Ya, ada 2 buku. Pertama ada buku visi tentang sejarah PDRI. PDRI ya? Ya? Yang kedua tentang buku PDRI juga, memori kolektif juga. Memori kolektif juga. Oke, ini Pajakombuh ya. Ini memang Pajacombu atau Pajakombuh ini bacaannya? Dari berbagai penulisan oleh Belanda, tapi yang resminya seperti ini, Pajakombuh. Belanda menulis Pajakombuh ini sejak resminya 1837 dengan menggunakan kata ini ya. 1837 ya? Ya, 1837. Pajakombuh. Ya, Pajakombuh. Tapi artinya tetap ya Payakumbuh ya? Payakumbuh ya. Oke, ini menarik ya. Payakumbuh kan diawali dari tahun 1939 ya. 1939 sebelum Jepang masuk. Sebelum Jepang masuk. Jadi tulisannya sudah Pajakombuh. Jepang masuk kan 1942 ya? Iya. Oke, berarti ini sejak zaman penjajahan Belanda ya? Iya, sejak akhir Belanda udah dirubah pola ejaannya gitu. Dirubah pola ejaannya. Sudah berubah ya. Oke. Nah, ini saya tertarik ini. Buku Pajakombuh ini ya, yang artinya Payakumbuh ini memori kolektif warga kota Payakumbuh ya. Akhirnya dituangkan di sini semua ya. Iya. Ini berapa halaman ini? Yang buku pertama ini? Yang di situ ada 517 halaman di luar kata pengantar atau di luar kata pengantar ya? Di luar daftar isi gitu. Jadi isinya 517 halaman ya. Oke, ini menarik sekali ya. Banyak masyarakat nggak kepikiran seperti ini, tapi Feni kepikiran untuk
menuangkan semua menjadi buku ya, sejarah-sejarah Payakumbuh ya. Ini kan tugasnya sejarawan, tugasnya pemerintahan segala macam. Ini kenapa Feni ambil alih ini? Sebenarnya kayak ini kan apa itu? Apa namanya, sejarah yang yang kita alami ini, kita dalam hidup di Payakumbuh, jadi sebenarnya ada banyak peristiwa penting. Peristiwa penting. Jadi peristiwa penting karena kita mengalami sendiri, kita mengalaminya. Jadi yang penting itu sebenarnya kita anggap biasa saja. Ya. Jadi karena saya biasa jarang berkumpul, jaringan kurang karena pemalu gitu. Yeah. Jadi otomatis mungkin lebih bisa melihat hal yang terjadi, hal yang penting itu. Jadi dicatat. Dicatat aja ya. Jadi sayang tidak dicatat. Berarti ya. Ini cara mendapatkan informasi di buku ini berarti Feni mencatat keliling mencari informasi ke masyarakat, ke warga. Ya, biasanya dalam hal ini kan metodenya kan metode tutur. Jadi sejarah tutur. Sejarah tutur ya? Sejarah tutur ya, memori kolektif tadi. Jadi setiap apa yang dituturkan warga kita catat. Oke, jadi memori kolektif itu lebih sederhananya kita mencatat apa yang diingat oleh masyarakat ya. Oke, ini keren sekali ini ya. Ini pembuatan buku ini berapa lama ini mengumpulkan segala informasinya ini Feni? Lebih kurang dalam memulai sampai sekarang udah 2 tahun. 2 tahun untuk satu buku ini ya? 2 tahun ya. 2 untuk tahun, satu buku jadi, ini ya? Dari mulai proses mencari data sampai sekarang butuh waktu sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ya? Oke, ini buku ini kan sudah tersebar ya? Berapa biji ini buku yang tersebar berapa buah dulu? Yang sekarang kan masih cetak dalam cetak lokal, jadi cetak lokal ya? Ya, jadi sudah tersebar berapa puluh, sekitar sekarang kita yang udah cetak udah 30 baru. 30 ya? Jadi, tapi udah pesan semua iya, ya? Iya, jadi yang order sekarang sudah ada 70. Jadi sudah ada yang order 70? Iya, 70. Nah, jadi, ya. Harga berapa ini, Fen? Sekarang kan kalau dalam harga promo sekarang kan masih 99. Jadi, masih 99.000 ya? Ya, jadi kalau nanti sampai mendekati 100, jadi kita buka harga 129. Tapi menunggu waktu 1 bulan untuk cetakan berikut. Oke, ini berarti masih harga promo ya, 99.000. Kalau sudah ada 100 orang pemesan, harganya 99.000 ya. Tapi lebih dari 100 orang setelah itu harga kedua ya. Harga kedua, rencananya 129.000 ya. Oke, ini masih dalam harga promo. Ini siapa yang berminat silahkan ya hubungi Feni Effendi. Beliau ini sangat terkenal sekali di dunia maya ini di Facebook. Ribuan pengikutnya menunggu postingan Feni, tulisan-tulisan Feni ya, di mana ini Feni mencatatkan apalagi ini ya peristiwa-peristiwa yang ada di Kota Payakumbuh. Ini gimana rasanya, perasaannya? Diikuti banyak orang, ditunggu-tunggu postingannya, ceritanya ini. Karena saya pemalu kan, jadi kalau ketemu warga kota, ini Feni Effendi, jadi suka grogi, salah tingkah gitu. Salah tingkah ya. Nah, kemarin sempat vakum loh 2 bulan, tidak menulis di Facebook ya. Padahal netizen, masyarakat, teman-teman Feni menunggu sekali cerita-cerita Feni. Ini kenapa nih 2 bulan vakum ini ceritanya? Selama 2 bulan itu kan proses pencetakan. Jadi yang kendala waktu itu adalah mencari pembiayaan cetak buku. Oh gitu ya, mencari biaya untuk mencetak buku secara banyak ya. Kalau ini kan masih sedikit-sedikit ya. Siapa yang pesan dicetakin ya, dicetak ya. Oke. Soalnya kalau di percetakan di Jawa itu kan offset itu kan cetaknya harus banyak. Jadi minimal harus 500 eksemplar atau 1000 eksemplar dan biayanya bisa puluhan juta. Ya, saya ngerti itu ya, semakin banyak walaupun harganya semakin murah tapi ya tetap biayanya makin besar ya. Ini enggak hitungan 1 juta 2 juta ya, puluhan juta ya. Apalagi kalau dicetak di 1000 lembar ini 30 juta ke atas ya. Iya, jadi kita cari ya
Oh, percetakan lokal yang bisa mencetak berapa buah eksemplar, misalnya 20, 30 gitu. Nah, jadi sedikit-sedikit ya. Sedikit tergantung pembiayaan ya, dan kita mengalir saja gitu. Jadi apa yang ada nanti rintangan jalan, kita cari solusinya. Tergantung pesanan ya. Iya. Oke, nah ini masalah buku sudah ya. Ini saya ingin tanya ke Penny ini kenapa ini memilih menulis sejarah Payakumbuh ini ya? Kenapa ini? Ini pusing ini. Saya yakin ini nggak capek ini melakukan riset, mencari informasi. Beda ya sama saya juga penulis buku ya, tapi saya cuman penulis buku fiksi ya. Saya mereka-reka, ya nggak salah saya promosikan lagi ya. Oke, ini kenapa ini memilih Penny? Setiap kita kan sudah ada jodohnya gitu. Jodohnya ya. Jadi kita ada jodoh dengan sebuah ilmu, jodoh dengan teman, jodoh dengan pasangan, dan jodoh dengan pekerjaan misalnya. Pekerjaan, hobi ya. Ya, misalnya kita waktu sekolah dulu kan, misalnya di suatu pelajaran ini kita tidak mengerti, tapi di pelajaran ini kita mudah sekali menangkapnya. Mudah sekali ya. Jadi di sanalah jodoh kita. Oke, ini seperti buah-buahan ya. Ada yang suka apel, ada yang suka kelapa ya, ada yang suka mangga ya. Nggak mungkin ya. Buah pohon kelapa buahnya mangga, apel ya. Pasti ada satu buah aja ya. Jadi ketertarikan saya itu memang di sejarah gitu. Di sejarah ya. Jadi kalau kita pelajari dengan sejarah Payakumbuh, kalau secara bukti data otentik fisik ya, berupa manuskrip atau apa sudah sangat jarang. Ya. Dan masyarakat kita untuk memelihara itu termasuk masih kurang gitu. Jadi kalau berdasarkan hal itu secara akademis mungkin hanya berapa halaman yang bisa ditulis. Jadi kita memakai sejarah tutur, memori kolektif tadi. Jadi segala apa yang ada di masyarakat, jadi kita harus catat ya cepat. Jadi supaya sebelum itu musnah. Sebelum itu punah. Jadi tujuan sebenarnya Penny mencatat sejarah, memori kolektif, kemudian dituangkan dalam bentuk buku. Ini sebenarnya apa sih tujuannya? Karena buku ini mau dijual lalu dapat keuntungan atau ada sisi lainnya? Dari awal tidak ada pernah memikirkan untuk buku, tapi secara awal saya mempelajari sejarah dunia, sejarah nasional. Lalu ketika orang bertanya kampung di mana, di Tiakar misalnya, Payakumbuh ya, Payakumbuh Timur. Terus dia tanya tahu ini. Enggak, sukunya apa itu? Siapa datang empat sukunya di sana? Enggak tahu. Maksudnya itu saya masa hal yang di luar saya tahu, dalam kampung sendiri tidak tahu. Oh, ini menarik ya. Kita tahu tentang misalnya kita tahu Soekarno itu presiden, kita tahu Joe Biden presiden Amerika, tapi kita tidak tahu pahlawan-pahlawan yang di kampung kita sendiri. Ini tujuan Penny mencatat ya. Nah, selama ini Penny, ketika Penny mencatat memori kolektif, akhirnya dituangkan dalam bentuk buku. Ada nggak pesanan dari orang-orang tertentu? Misalnya, tolong dong catat ini dari saya loh, ini dari kelompok kami loh, tolong catat ini bayarannya segini. Ada nggak Penny? Tapi jangan dijawab dulu ya, kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak dan TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, Penny Effendi, sang penulis memori kolektif. Alhamdulillah, beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak bincang-bincang dan diskusi. Oke, Penny, pertanyaan yang pertama di segmen 1 tadi belum sempat dijawab ya. Ada nggak ya orang-orang tertentu yang ingin mencatatkan memorinya yang tidak seberapa itu dengan kepentingan sendiri atau kelompoknya ke buku Penny? Sampai sekarang kan dari dulu sampai sekarang kan saya orangnya jarang, sangat sedikit jaringan, sedikit banyak kenal. Jadi dalam hal itu saya tidak banyak interaksi ya. Belum ya, jadi dari para pejabat-pejabat itu kan saya tidak begitu banyak yang kenal. Tidak banyak yang kenal ya kan. Kalau pesanan itu kan nggak harus pejabat, ada juga oknum tertentu ya. Misalnya ini Penny ya, kalau saya ada kepentingan di sana ya, misalnya ini ya, patung ratapan ibu ya.
Saya bisa saja membayar Feni ya kalau ada uang ya. Tolong ya yang membikin ini, yang memprakasai ini, ide ini. Oh, Datuk itu. Tolong ya ditulis. Datuk itu suku itu. Padahal itu datuk saya ya. Kan bisa saja ya, bisa ya. Sebab sejarah ini bisa ditulis tergantung pesanan ya. Tergantung rezim yang berkuasa itu bisa saja terjadi ya. Oke, jadi selama ini belum pernah ya. Biasanya kan penulisan sejarah itu kan berdasarkan proyek gitu kan, berdasarkan misal proyek dari pemerintah kota atau pejabat tinggi yang lainnya, suatu instansi biasanya itu ada pendanaan. Nah, biasanya ada pendanaan. Oke. Biasanya jadi sebuah proyek itu sejarah itu dicatat ditulis berdasarkan apa itu pesanan dari proyek tadi. Oke, pesanan ya. Jadi sekarang kan kita dari awal sampai sekarang kan tidak ada yang proyeknya, tidak ada yang pesan, tidak ada yang pesan, danai gitu. Tidak ada yang danai. Kasihan sekali ya. Jadi dari awal beli bensin sendiri kan. Jadi kadang warga kota ada juga yang memanggil, "Ini sini ada tempat situ sejarah sini-sini." Oh sekarang belum bisa kah? Atau besok-besok? Karena ada kendala misal bensin habis. Itu kendala kan. Jadi sampai sekarang belum ada proyeknya, tidak ada proyeknya. Jadi belum ada pesanan gitu. Belum ada pesanan seperti itu pesanan. Ya. Kita berpikir positif aja ya. Ada pesanan memang ya dicatat sesuai real yang ada ya. Ada juga yang tidak, mungkin itu ada oknum tertentu yang berulah ya. Kedua saya kan orangnya kan lugu, jadi segala hal yang saya nampak itu, yang saya ketahui, kadang ada yang buruk, ada yang bagus, ya harus dicatat gitu. Harus dicatat ya. Jadi nanti dengan adanya buku ini bisa menjadi pertimbangan bagi berbagai kalangan. Misalnya ketika saya sebagai investor misalnya, misalnya saya ingin investor di Payakumbuh ini, jadi saya harus menilai, membaca bagaimana pendataan di Payakumbuh ini, bagaimana perkembangan politiknya, bagaimana pemerintahannya, bagaimana sistem pasar, ekonominya, atau bagaimana karakter masyarakatnya. Jadi semua lingkup dalam semua sisi di buku itu ditulis, mulai dari sisi pemerintahan, politik, budaya, pendidikan. Iya, semuanya ditulis ya. Hiburan. Semuanya ada di sini ya. Jadi bahkan ini di lembar-lembar terakhir juga ini komplit semuanya, foto-foto juga ada ya. Jadi kita harus melampirkan berbagai tempat-tempat, misalnya berbagai tempat kafe di Payakumbuh, sekolah, atau berbagai gedung-gedung publik. Nah, jadi masyarakat luar atau generasi berikutnya atau 50 tahun berikutnya akan bisa membayangkan atau bisa membaca sebuah peta dari Payakumbuh hari ini. Nah, waduh, keren sekali ya. Ini di sini juga saya lihat, ini pemirsa saya, ada wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh dari dulu sampai sekarang ada ya. Ketua DPRD juga ada. Anggota DPRD, dia semuanya cukup ya, komplit sekali ya. Ada juga di sini nama-nama perumahan ya. Iya, kita rumah sakit juga ada. Mulai dari klinik semuanya kita catat, terus kita catat. Jadi orang luar akan melihat bagaimana peta pola dari Payakumbuh itu. Polanya ya. Oke, ini menarik sekali pemirsa, semuanya dicatat, baik itu tidak sejarahnya saja ya. Apa yang ada baik fisik maupun segala macam dicatat ya. Ini keren sekali, ini segitu lama ya mencatatnya. Menarik ini Feni ya. Jadi selama ini 2 tahun ini untuk satu buku ini ya. 2 tahun ada 3 bukunya, yang 3 jilid itu. 3 jilid itu ya, 3 subjudul itu ya. 3 subjudul itu. Jadi yang ini yang diselesaikan pertama. Nanti habis ini kita selesaikan jilid kedua. Setelah itu kita selesaikan juga jilid ketiga. Jilid ketiga ya. Maksud selesaikannya kita cetak itu. Oke. Nah, ini buku ini kan sudah dicetak ini. Setelah buku ini dicetak, kemudian dijual, ada yang pesan. Ada nggak yang protes? Nggak begini loh Feni sejarahnya. Ketika buku ini udah jadi loh, biasanya ada yang protes ya. Ketika kita, ya biasalah ya, ketika sesuatu sudah jadi ada yang protes. Sebelum ketika kita melangkah, orang diam-diam saja ya. Ada nggak yang protes, Fen?
Sampai sekarang seolah belum ada. Tapi kalau protes kan kita dari awal kita sebutkan ini adalah buku sejarah publik atau memori kolektif atau sejarah tutur. Jadi kita menerima yang kita catat itu berdasarkan tutur dari orang per orang. Dari orang per orang ya. Jadi memori kolektif ini adalah pengalaman dari suatu masyarakat. Jadi pengalaman tiap orang itu berbeda. Jadi setiap masyarakat menerima tutur dari budaya atau apanya saling berbeda. Jadi kalau pengen tidak sama ya buat juga lah tuturnya bagaimana. Buat juga sendiri ya untuk menjadi perbandingan ya. Jadi perbandingan, jadi kita bisa menilai oh begini. Ya. Oke, sejauh ini buku sebelum dicetak ini bagaimana tanggapan penulis-penulis lain nih dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Ini di sini kan saya lihat juga ini ya testimoni dari Profesor Dr. Phil Gusti Asnan ya, dan masih banyak lagi di sini ya. Ini bagaimana tanggapan mereka nih ketika Penny sudah mengirimkan file tulisan ini? Awalnya saya tidak menyangka Profesor Gusti Asnan ini mau memberikan testimoni. Sangat tidak mudah untuk mendapatkan itu. Sangat tidak mudah ya? Iya, jadi mungkin beliau mungkin melihat saya dari non akademis dan memiliki minat yang besar gitu. Jadi sebagai apresiasi beliau memberikan testimoni dan katanya ini adalah genre baru untuk sejarah publik di Indonesia ini, seperti itu kata. Sejarah baru ya beliau. Jadi buku ini bisa dijadikan sebagai rujukan, sebagai contoh untuk bagaimana untuk menulis sejarah publik itu, sejarah publik atau sejarah kota. Iya. Oke. Ini berarti tujuan sebenarnya buku ini kan untuk generasi-generasi selanjutnya ya, agar mereka tahu ya. Agar mereka tahu bagaimana sejarahnya kota kelahiran mereka ya, agar tidak hilang begitu saja ya. Soalnya bukti-bukti fisik banyak yang tidak ada ya. Apalagi mungkin hancur segala macam ya, yang dihancurkan mungkin juga ada ya. Oke, Penny, sekarang buku ini sudah yang pesan lebih dari 70 orang ya, sudah 7. Yang pesan ada sekitar baru 70, sekitar 4 hari ini, sudah 4 hari. 4 hari sejak diluncurkan ya. Iya, sejak kita posting di hari Minggu kemarin nggak salah. Oke. Sudah ada pejabat pemerintahan yang pesan buku ini? Sudah ada, tapi belum dikirim karena baru selesai cetak tadi. Belum dikirim maksudnya untuk di Kota Payakumbuh ini sudah ada, misalnya wali kota, wakil wali kota, anggota DPRD segala macam. Sejarawan. Yang Bapak Wali Kota belum, Wakil Wali Kota belum, anggota DPRD belum. Kebudayaan segala macam belum ya? Belum, ada satu, tapi pegawai yang kerja di dinas ada. Pegawai yang kerja di dinas. Oke, ini mudah-mudahan ya kita doakan ya, semoga buku ini benar-benar diminati oleh masyarakat Kota Payakumbuh dan siapapun itu orangnya ya. Oke, Penny, kalau dihitung-hitung ini materi yang dihabiskan selama mengerjakan buku ini, cukup nggak dengan harga yang Penny tawarkan? Kita kan sebenarnya mencari keberkahan gitu. Cari keberkahan juga ya. Jadi misalnya kalau orang kan banyak menyumbangkan harta-hartanya, kita nggak punya harta, jadi kita nyumbangkan ilmu. Jadi dengan kita membagikan ilmu itu, jadi pemahaman kita tentang ilmu itu akan semakin bagus ya. Oke. Mudah-mudahan dengan hal itu kesehatan kita semakin baik. Oke, ini mencari keberkahan ya. Keberkahan, mudah-mudahan ya itu. Ya. Kalau dihitung dari finansialnya, dari harga cetak buku, dari biaya operasional sampai ya mungkin jauh ya. Masih belum. Masih belum ya. Berarti kalau mencari keberkahan, kenapa nggak dibagikan gratis saja buku ini? Ya, untuk cetaknya tidak. Tadi kan kita udah 2 bulan menunggu bagaimana cara cetaknya gitu. Oke, yang gratis sudah kita posting di dunia maya ya, di media sosial ya, di Facebook sudah kita bagikan secara gratis ya. Jadi warga kota kalau ingin memiliki untuk anak cucu, untuk mungkin warga kota, mungkin ibunya mungkin tidak suka membaca, mungkin anak-anaknya nanti atau cucunya nanti mungkin ada yang hobi membaca gitu. Jadi mereka akan tahu bagaimana
asal atau usul atau sejarah dari kotanya. Mungkin ibarat seperti pohon. Ya. Jadi sebuah pohon itu harus mengenal dari akarnya. Dari akarnya dulu ya, jangan langsung buahnya ya. Jadi kalau mereka kenal akarnya, mungkin dari situ mereka akan mengenali jati dirinya. Dengan di situ mereka akan memahami bagaimana kearifan lokal, bagaimana adat istiadat atau bagaimana budi pekerti yang lain. Gitu. Oke. Selama ini Feni kan sudah lama ya menulis. Sejak tahun berapa ini Feni menulis? Sebenarnya kalau menulis kan dari sekolah kan udah nulis juga, tapi sembunyi-sembunyi. Iya, sembunyi ya. Yang tentang memori kolektif ini kan sebelumnya sudah ada 2 buku ya, tentang PDRI segala macam ya. Nah itu dari sejak kapan itu yang benar-benar totalitas Feni menulis? Sejak tahun berapa itu? 2018 atau 2017 lah. 2017 ya. 2017 ya. Jadi waktu itu saya tidak tahu itu namanya memori kolektif, tidak tahu sejarah publik. Jadi orang-orang dari akademis mengatakan begitu. Ini namanya buku sejarah publik. Gitu. Buku sejarah publik ya. Ada juga dari Heru kan, dia Heru Joni Putra, dia mengambil S2-nya tentang memori kolektif kan, dia bilang yang Dapini tulis ini adalah buku memori kolektif gitu. Buku memori kolektif. Ya, memori kolektif katanya. Oke, sejauh ini kan sudah sangat lama ya, sudah mendapatkan penghargaan dari pihak-pihak tertentu atau belum nih? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan Sanak Dunia TV, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih duduk di samping saya, Feni Effendi, sang penulis memori kolektif, aktif menulis sejarah Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Kita ngobrol lagi ya, pertanyaan di segmen 2 tadi belum sempat dijawab ya. Selama ini ya sudah menelurkan banyak buku, menulis begitu lama, berkeliling-keliling kota, sudah mendapatkan penghargaan atau belum? Penghargaan secara resmi saya rasa belum, tapi saya mendapatkan penghargaan dari warga kota. Warga kota ya, ini yang penting sekali ya. Ini kepuasan batin yang sangat berharga sekali ya. Jadi kemana-mana kan sebelumnya saya kan pemalu, jadi tidak punya banyak teman, tidak punya banyak relasi. Jadi sekarang kemana-mana kan sudah ada yang kenal, jadi banyak teman gitu. Jadi ya itulah penghargaan yang sebetulnya itu bagi saya sebuah penghargaan. Malang sekali Feni sebenarnya ya, belum mendapatkan penghargaan secara resmi ya. Padahal saya sering dulu mengikuti seminar-seminar, lalu dikasih penghargaan ya, baru sehari, kadang nggak nyampe sehari ya. Ini sudah beberapa tahun belum juga ya. Apakah memang Feni tidak berharap penghargaan dari pihak-pihak tertentu atau gimana ini? Penghargaan secara resmi, piagam seperti itu? Dari awal kan kita mengerjakan ini kan belum ada mikirkan begini. Oke. Jadi gitu, jadi mengalir saja. Mengalir saja ya. Jadi ketika data itu sudah banyak, jadi sayang sekali kalau tidak dibukukan gitu. Nah, itu ya, sama pengalaman saya juga menulis buku ya, dari hobi. Menulis di dunia maya, akhirnya banyak sekali numpuk ya. Lalu ada orang menawarkan, ya kenapa nggak dibukukan saja ya. Nah itu ya, berawal pasti dari sana. Ya, jadi kedua kita sangat minim di kota kita arsip gitu. Jadi arsip, ya? Mudah-mudahan ini bisa membantu arsip. Jadi apalagi di dalamnya ada banyak foto-foto lama gitu. Jadi di dalamnya kita fokus dalam mencari foto-foto lama, baik di museum Belanda gitu atau di rumah-rumah yang lain ada yang masih nyimpan. Ya. Ini saya tertarik dari kata-kata membantu ya. Kita membantu mereka, pihak-pihak tertentu. Emang selama ini mereka sudah membantu Feni atau belum ini? Mungkin Feni kan belum jadi jaringan masih kurang, jadi belum banyak yang kenal gitu. Jadi kita usahakan data-data kita ini bisa untuk membantu dinas-dinas yang terkait untuk dijadikan arsip atau dijadikan pusat literasi. Membantu dinas-dinas terkait ya untuk menjadikan arsip ya, walaupun dinas-dinas tersebut ya belum membantu Feni ya. Ini belum kayaknya ya. Mudah-mudahan ada ya. Ini Feni tadi bilang ini kurang link segala macam. Kenapa nggak bikin aja spanduk segede gaban di pusat kota ya? Pasang foto Feni di sana ya. Feni Effendi, sang penulis memori kolektif.
Kan bisa saja. Ya minimal di Payakumbuh Timur lah dulu ya. Di tempat tinggal Feni ya. Bikin aja spanduk dulu, ini segala macam. Kalau di Payakumbuh Timur kan Bapak Camat Payakumbuh Timur kan pernah ngajak apa itu Oh sudah bikin berarti ya. museum, tapi karena apa? Karena fokus apa ini jadi belum terlaksana jadi gitu. Jadi apa ini membutuhkan fokus itu. Fokus dulu ya. Ya fokus ya. Jadi kita usahakan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Jadi manuskrip atau foto-foto lama mudah-mudahan bisa menjadi arsip atau menjadi dokumen bagi sebuah kota. Jadi kalau ada arsip, ada dokumen, maka disitulah kita bisa melihat jati diri sebuah kota, identitas seperti itu. Oke, ini menjadi arsip di sebuah kota untuk keperluan kota dan masyarakat, untuk pihak-pihak tertentu atau dinas-dinas. Seandainya buku Feni ini akhirnya menjadi fenomenal. Lalu, ini Feni ya maaf ya, saya berpikirannya seperti itu ya, agak panjang-panjang sedikit lah ya. Lalu buku ini akhirnya seperti kata tadi fenomenal sekali, dan ternyata wali kota atau bupati diundang oleh kementerian segala macam ya ke istana sana, ke pusat sana untuk memberikan buku ini, memperlihatkan buku ini. Lalu Feni tidak mendapatkan apa-apa, cuman di rumah saja menonton. Ini nggak menjadi masalah buat Feni? Yang penting kita data kita udah tersebar, udah masyarakat udah mengetahui, udah dimiliki oleh dinas atau pemerintah, ya kita alhamdulillah gitu. Alhamdulillah saja kita ya. mencari keberkahan, mudah-mudahan kita sehat, gitu. Anak-anak juga sehat, anak istri sehat, kita mencari keberkahan. Oke. Menarik sekali ya mencari keberkahan ya, karena berkah kita kesehatan membaik ya. Juga anak yang kedua baru lahir ya. Alhamdulillah ya. Perempuan ya? Perempuan alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Yang pertama perempuan juga? Laki-laki. Laki-laki Ya, alhamdulillah sehat, sepasang ya. Mudah-mudahan Ya. anak-anak Feni ini menjadi regenerasi Feni ya untuk menulis sejarah-sejarah ya. Ya amin. Ya, bagaimana sejarah TikTok di Payakumbuh bermula ya. Iya. Ya kan itu ya, kalau di Feni menulis kan belum ada TikTok ya. Ya, kita kan sebenarnya anak-anak generasi sekarang atau yang sebelumnya banyak meminati tentang sejarah kotanya atau daerah asalnya, tapi kan umumnya sejarah itu kan ditulis secara akademis, ilmiah, jadi baru 2 baris ditulis orang udah pusing. Iya, udah pusing ya, apalagi nggak ada anggaran ya. Iya, jadi kita tulis secara populer, secara apa tuh dengan mudah dipahami orang, baik dari anak SD atau SMP, di kalangan umum. Jadi kalau bisa dipahami semua orang, jadi gitu. Iya, artinya ini bahasanya sederhana saja ya. Sederhana, anak SD sampai kuliah juga mengerti apa yang kita tulis. Yang kita tulis ya. Jangan pakai istilah yang aneh-aneh ya. Akhirnya hanya kelompok tertentu yang mengerti ya. Itu pun dipaksakan untuk mengerti ya, searching dulu di internet ya. Ini artinya apa sih sebenarnya? Akhirnya menjadi dokumen yang tertumpuk di di tempat-tempat kantor-kantor atau di arsip. Jadi tempat menumpuk saja. Jadi tidak tersebar ke khalayak. Jadi kita kan data ini atau manuskrip atau apa semuanya yang kita tulis, kalau bisa disampai kepada masyarakat kota ya, karena buku ini sejarah publik, kalau bisa publik bisa mengetahui semuanya gitu. Jadi publik memiliki hak untuk memiliki untuk mengetahui ya, punya hak untuk mengetahui ya tentang daerahnya ya. Tentang daerah ya, kota. Daerahnya ya. Jangan dikaburkan ya. Nanti apalagi kalau sudah kota kita Payakumbuh ini semakin maju dan terkenal di Indonesia ataupun di dunia ya. Tahu-tahu masyarakat nggak tahu ya gimana sejarah kotanya sendiri ya. Tahu-taunya yang sudah jadi aja ya. Pas ditanya, ini dulu gimana nih, siapa ya wali kota pertama? Nggak tahu. Ini patung ini kenapa ada ya? Sejak kapan ini ya? Akhirnya mereka juga nggak tahu kan. Menjadi lelucon ya. Iya. Ya misalnya kita di Payakumbuh ini kan kita punya banyak tempat-tempat sejarah yang penting gitu. Misalnya di Sema Benteng itu namanya dulu
For Payakumbuh itu benteng Payakumbuh. Sampai Benteng sekarang kita Payakumbuh. menyebut sampai sekarang kita kan menyebutnya benteng ya, Semang Benteng. Ya. Sama dengan Bukit Tinggi disebut dulu Fort Dekok. Gitu. Fort Dekok, ya. Kotanya disebut Fort Dekok. Batu Sangkar disebut kotanya Vanderkapellen. Vanderkapellen, ya. Payakumbuh ini For Payakumbuh. For Payakumbuh, ya. Payakumbuh, ya. Benar-benar ini kalau nggak dicatat ini bahaya ya. Sampai sekarang benteng kita kan masih sangat tidak, warga kotanya sangat jarang mengetahui. Sementara kita mengetahui ada benteng di Fort Dekok di Batu Sangkar, ada mengetahui benteng Vanderkapellen di Batu Sangkar, Fort Dekok di Bukit Tinggi. Kita mempunyai benteng di Payakumbuh, tapi karena literasi sejarah kurang, sangat minim, jadi warga kota belum tahu gitu. Warga kota belum tahu ya. Oke. Banyak yang belum tahu. Kita kembali lagi tentang yang tadi. Sampai sejauh ini buku yang Feni tulis belum ada ya interaksi apa namanya, interupsi segala macam, ada pesanan dari orang-orang tertentu. Seandainya ini Feni. Ini seandainya ya. Ada lagi buku yang akan Feni tulis, akan dicetak. Ada pesanan dari orang-orang tertentu. Tolong masukin ini. Saya bayar segini. Yang penting komunitas saya, organisasi saya, keturunan saya mengklaim bahwa buku ini, tulisan ini, tempat ini benar-benar dari mereka. Mereka yang inisiatif, mereka yang ciptakan. Berani nggak Feni? Kalau diiming-imingi dibayar segitu banyaknya. Biasanya kalau ada pesan gitu kan, saya menawarkan buku biografi. Kalau buku biografi bisa kayak gitu. Buku biografi bisa ya. Tapi kalau sejarah publik atau memori kolektif, ya kita usahakan apa adanya. Apa adanya ya. Oke. Kalau biografi bisa ya. Itu bukan untuk publik ya. Itu untuk arsip mereka dan kelompok mereka ya. Oke. Oke, Feni punya pengalaman yang menyedihkan selama mencari informasi. Mungkin ditolak orang, kita bisa saja ya. Ini bisa jadi ya, ke tempat itu ingin mencatat semua, akhirnya ditolak, jangan dong, jangan diangkat, ini bahaya, ini segala macam. Punya nggak kejadian seperti itu, Fen? Selama ini kan mencari data ke lapangan kan, biasanya kita secara menjadi masyarakat umum saja. Misalnya kita pergi ke sawah-sawah, ke kebun-kebun, itu dengan cara orang biasa, ajak bapak petani atau bapak petani di sawah atau di kebun, ngobrol-ngobrol gitu aja. Jadi mereka tidak tahu sedang diteliti. Gitu. Oke, nah ini ada saya yang sangat menarik. Tadi saya melihat ada daftar anggota DPRD Kota Payakumbuh ya. Ini dari mana Feni dapatkan ini? Ini sejak tahun berapa ini Feni tulis di sini? Ada itu dari tahun 70. Dari tahun 70 yang anggota DPRD Kota Payakumbuh. Data itu dari mana Feni dapatkan? Saya yakin nih, kantor DPRD Kota Payakumbuh nggak punya data ini nih, menurut saya ini. Soalnya sudah sangat lama sekali ya. Dari mana Feni mendapatkan ini? Kalau boleh dijawab ya. Dari berbagai, misalnya kita sebelumnya kan ada buku dari Fajar Lapiski kan 40 tahun Payakumbuh kan, di sana ada ada nama, kita ambil dari berbagai tempat, dapat kita catat, kita simpan terus. Oke. Dari DPRD Sekretariat juga ada, dari tahun berapa saya ada juga dikasih data. Ada juga dikasih data ya. Tapi belum lengkap waktu itu, belum lengkap. Jadi yang lengkapnya kita cari di luar. Kita cari juga di luar ya. Oke, selama ini mencari data atau informasi, pernah nggak orang meminta bayaran ini? Alhamdulillah tidak. Biasanya kan kalau ke kantor, kalau di dinas kan belum jadi orang udah tahu Penny butuh apa. Oke, ini menarik ya. Akhirnya ya mereka yang menawarkan ya. Iya kayak gitu. Umumnya kayak gitu. Misalnya pergi ke bagian hukum, Penny mau butuh apa? Penny butuh perda-perda dari tahun sekian sampai tahun sekian. Oh, ada seperti itu. Oke, Penny ini sudah panjang sekali ya, tapi sebenarnya bukan panjang sih, hanya sedikit karena durasi juga yang memisahkan kita lagi ya. Ini mudah-mudahan saya doakan apa yang Feni inginkan, Feni cita-citakan akan menjadi kenyataan secepatnya. Tapi terakhir nih, saya minta apa sih harapan Feni untuk dunia literasi, untuk sejarah Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, dan untuk masyarakat atau mungkin untuk dinas-dinas terkait. Silakan Feni.
Sampai sekarang kan kalau kita dari Bapak Wali Kota kan udah ada program literasi itu kan, literasi dari dinas wisata. Sekarang sudah jalan kita dan kita sangat mendukung untuk itu. Gitu. Sangat mendukung itu. Ya, dan mudah-mudahan data-data kita berupa foto atau informasi lainnya mudah-mudahan bisa melengkapi untuk yang diprogramkan oleh Bapak Wali Kota. Oke. Ya. Harapan dari dinas atau dari pemerintahan agar ada yang memberikan anggaran untuk Feni dalam menulis buku ada nggak kira-kira ya? Kemarin kan pernah pergi ke dinas pariwisata kan, terus memberikan buku gitu. Kalau di sana kalau cetak buku dari dinas pakai tanda tangan gitu. Pakai apa namanya? Kontrak gitu. Kontrak ya. Nah, jadi kalau udah dikontrak ke sana jadi kita tidak bisa cetak lagi, tidak bisa menjual gitu. Oh gitu. Nah, jadi kalau dihitung kata ya pegawai di sana royaltinya masih sedikit. Nah, jadi, gitu. Jadi masih bagusnya sedikit, ya? cetak sendiri saja. Bagusnya kita sendiri saja ya. Sendiri itu lebih merdeka kita ya. Oke ya. Merdeka menjual, merdeka menulis apa saja ya. Ya. Selagi kita menulis jujur dengan apa adanya yang kita sampaikan masyarakat, ya mudah-mudahan menjadi berkah gitu dan kita tidak punya beban. Iya, berarti selagi jujur ya. Berarti ada penulis yang tidak jujur ini. Tapi seperti yang kita bicarakan tadi tergantung proyek gitu. Tergantung. Oke. Oke ya, ini sama ya kayak bikin film ya. Propaganda segala macam ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan orang-orang seperti itu jauh dari kita ya. Mudah-mudahan Feni tetap menulis apa adanya ya. Amin ya. Amin ya. Kita doakan buku ini kalau sudah dicetak banyak secepatnya habis ya. Amin. Ya, untuk menjadi sejarah. Nih kalau menurut saya ini Feni sudah tercatat dalam sejarah di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota ya, sudah ditinta emaskan ini. Amin. Sebagai pencetak sejarah, sebagai penulis sejarah ya. Ya, amin. Amin ya. Oke. Terlebih dahulu saya kan mengucapkan ada ucapan terima kasih ya. Silahkan Feni. Ke DNET TV. Ya pastilah harus ke DNET TV harus. Dari hal yang saya lihat DNET TV ini yang dilakukannya sama seperti saya. DNET TV dengan acara Otakinya secara tidak langsung adalah merekam atau mendata atau menyusun, mengumpulkan informasi publik. Jadi secara tidak langsung ini sejarah publik juga, tapi dalam bentuk video dan ini lebih sangat dibutuhkan bagi generasi mendatang. Jadi 20 tahun atau 30 tahun data-data video ini akan menjadi sebuah arsip negara. Jadi sangat dibutuhkan bagaimana Payakumbuh dalam hal tahun 2020 lalu atau 2021 lalu. Jadi ya saya kira DNET TV ini juga patut kita apresiasi atau bagaimana supaya tetap bertahan gitu. Bagaimana caranya? Mungkin dari pendanaan atau dari apa? Mudah-mudahan ada dari pemerintah atau dari segala instansi apapun untuk bisa mempertahankan Otaki ini. Ini adalah dokumentasi publik dan ini sangat dibutuhkan oleh generasi mendatang ataupun generasi sekarang. Oke, mudah-mudahan ada yang mencatatnya ya. Ini sangat luar biasa yang dilakukan oleh Otaki DNET TV ini. Ya memang harus luar biasa. Kita pun mengundang orang-orang yang luar biasa ya. Orang-orang yang belum terangkat ke permukaan kita undang. Kemarin aja kaum-kaum tersesat nih anak pang kita undang ya. Iya. Kalau nonton nih bagus sama Anggi ini ya pengurus anak pang Payakumbuh ke Payakumbuh Brotherhood. Kalian kaum tersesat kita angkat di sini. Tersesat dalam tanda kutip ya. Tapi mereka memang betul-betul harus kita angkat karena banyak sekali karya-karya mereka yang tidak diketahui publik dan mereka tidak mencitrakan diri. Seperti Feni tidak mencitrakan diri. Akhirnya publik tahu juga ya. Ini seperti nangka ya. Lama-kelamaan baunya akan tercium juga ya. Oke, Feni mudah-mudahan seperti kata Feni tadi semua yang ada di Kota Payakumbuh ini ada yang mencatatnya, tidak saja Feni ya. Feni akan habis
waktunya ya, nggak mungkin akan selamanya. Ya. Pasti ada, kita berharap regenerasi berikutnya ya, termasuk mencatat DNTP ini dan program Otaki ya, tapi beberapa mahasiswa sudah mulai menjadikan ini sebuah skripsinya. Ya. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah mahasiswa menjadikan skripsi. Ya, kebetulan Otaki ini luar biasa. dia magang di sini juga. Luar biasa. Harus catat yang bagus-bagus ya, tolong kepada Dika ya, catat yang bagus-bagus, bagaimana hostnya menyampaikan itu, pokoknya yang keren-keren saja yang dicatat, yang jelek-jeleknya jangan, itu loh yang jelek-jelek anggap saja itu angin lalu ya. Oke, makasih Feni sudah hadir di sini. Ya, Mudah-mudahan makasih, seperti ya. kata saya tadi, catatan Feni ini, tulisan-tulisan Feni ini benar-benar sangat dipergunakan oleh masyarakat Amin, amin. Kota Payakumbuh dan sekitarnya ya. Mudah-mudahan juga ada nanti yang ingin berproses dengan Feni ya. Amin. Mendukung Feni dari A sampai Z ya, dari langkah sampai kita lari ya. Jangan pas kita pegang piala saja, banyak masyarakat yang datang ya. Apalagi yang pakai gelar-gelar segala macam ya. Ini Feni loh, ini penulis hebat loh. Lalu pasang spanduknya besar-besar. Ya. Selamat kepada Feni, foto Feni segipil, segini aja. Oke, makasih Feni sudah hadir di sini. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita undang lagi ya, masih bersedia ya. Terima kasih ya, terima kasih dah boy. Semoga harus ke saya harus makasih. Sukses ya dengan cerita Minang lucunya ya. Ya, biarin lah itu nggak sukses juga. Yang penting Feni sukses. Oke, ada ucapan lagi terima kasih mungkin kepada istri yang sering ditinggalkan untuk mencari informasi. Sabar ya. Ya, alhamdulillah istri dan keluarga sangat mengerti. Sangat mengerti sekali ya. Oke, ini sudah dunia kita ya. Kita ke sana memang mencari apa yang kita butuhkan untuk sosial masyarakat ya. Oke. Sekali lagi makasih Feni. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sama-sama dah baik. Oke. Sama-sama, ya. Oke, cukup sekian Otaki kali ini pemirsa. Mohon maaf nih ya kalau ada salah-salah kata baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya. Terima kasih sudah menontonnya dari bincang-bincang kita bersama narasumber yaitu Feni Effendi sang penulis memori kolektif. Ada 1479 kesimpulan yang dapat saya rangkum ya, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, yaitu kita menulis itu karena mencari keberkahan untuk tujuannya untuk generasi berikutnya agar sejarah kita ini tidak hilang. Jangan kita tahu tentang dunia luar saja, tapi kita tidak mengerti sedikit pun tentang kota kita yang kecil ini ya. Oke, karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan Feni Effendi, sang penulis memori kolektif. Kita berharap, kita bermohon, mari kita kawal prosesnya dari A sampai Z. Jangan nanti ketika sudah di Z aja, ketika Feni memegang piala, kita rame-rame mengucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.